Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in, amma ba'du. Ayuhat talaba, kaifa halukum jami'an? Antum bil khair? Alhamdulillah, innana bil khair. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan salat maghrib di masjid tercinta ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini, yang diterangi oleh iman dan Islam. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan sebuah kultum. Kultumnya berisi tema yang sangat simpel, tapi ini banyak ditinggalkan atau dilupakan oleh sebagian dari kita, yakni berbakti terhadap kedua orang tua kita. Sebelum melanjutkan tema tersebut, saya ingin bertanya kepada sebagian dari kalian, bagaimana cara berbakti terhadap kedua orang tua? Mungkin saya akan menunjuk salah satu dari kalian atau dua orang lah. Yang pertama saya akan menunjuk dari kelas 3. Mungkin Tegar, ada Tegar? Aina Tegar? Oh, maafi. Bahasa. Man, oh Zaki Dafa, tafadol bil qiyam. Kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua dan bagaimana caranya? Orang tua kita bisa menjadi karena surga ditabaki yang tua. Gak apa-apa, benar itu, benar. Oke, silakan duduk. Mungkin satu lagi dari yang lebih senior, mungkin Akhina Aska Abiu. Silakan berdiri. Bagaimana cara kita berbakti terhadap kedua orang tua? Dengan kita mendengarkan dan mematuhi segala perkataan yang maka kita telah berbakti pada orang tua. Oke, tidak apa-apa, benar. Silakan duduk. Jadi banyak sekali cara-cara berbakti terhadap kedua orang tua itu. Nah, sebelum itu kita sebagai santri modern Darul Ilmi Indonesia, seharusnya kita sudah tahu bagaimana cara-cara tersebut. Akan tetapi saya ingin mengingatkan beberapa cara berbakti dan beradab kepada kedua orang tua. Seperti yang saya baca di kitab Akhlaqul Banin, bahwasannya seorang anak itu harus mempunyai adab yang baik. Maka apabila dia mempunyai adab yang baik, dia akan dicintai oleh keluarganya, oleh teman-temannya, dan oleh semua manusia. Akan tetapi apabila dia tidak mempunyai adab tersebut, maka ia akan dijauhi oleh keluarganya, akan dibenci oleh temannya, bahkan semua manusia pun tidak mau berdekat dengannya. Nah, ada juga di bab ke-12 bahwasanya kita harus beradab kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Karena apa? Karena ibu telah mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan kita, bahkan ketika melahirkan kita itu mempertaruhkan nyawa. Ya. Habis itu menyusui kita selama beberapa tahun dan seterusnya. Dan juga ayah. Ayah juga tidak kalah. Dia mencari nafkah dari pagi hingga malam tanpa mengeluh sama sekali. Ada nggak yang orang tuanya ngeluh atas apa yang dilakukan sehari-hari? Nggak ada kan? Jadi kita sebagai anak harus selalu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, banyak sekali di luar sana anak-anak yang kurang berbakti terhadap kedua orang tuanya, kurang beradab kepada kedua orang tuanya. Nah, karena di zaman yang modern ini kita mendapatkan informasi-informasi dengan cepat dari handphone kah, dari laptop kah, atau dari manapun. Sehingga terkadang anak-anak di luar sana itu berpikir bahwasannya pengetahuan dia lebih
lebih tahu dari kedua orang tuanya, sampai mengatakan bahwasannya pemikiran kedua orang tuanya itu kolot. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat salah dan itu sangat fatal. Maka janganlah kita jadi anak yang mendebat kedua orang tua kita. Kita boleh aja berdebat sama orang lain, sama teman kita, sama siapapun, itu boleh. Tapi kalau sama orang tua, apalagi sama ibu, itu jangan. Karena Allah juga sudah berfirman di surat Al-Isra ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma wa la taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ada yang tahu artinya? Atau saya tunjuk lagi? Tunjuk apa? Angkat tangan. Tunjuk. Ya udah, saya tunjuk. Yang tahu artinya, ntar saya kasih sesuatu. Akhina Habib, coba. Silakan berdiri. Apa arti dari wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu? Sepenggalnya aja dulu. Wa qadara rabbuka sampai illa iyyah. Saya bertanya apa artinya? Allah telah menyuruh kepada manusia untuk berbakti kepada orang tua. Ya, itu di wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, benar. Silakan duduk. Tapi kurang lengkap. Coba akhirnya Ikram yang lebih senior. Silakan berdiri. Kepada Rabbuka makna Allah telah Memerintahkan memerintahkan kepada kita untuk terus berbakti kepada ya, betul. Silakan duduk. Tidak apa, tidak salah. Benar. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Tuhanmu telah memerintahkan bahwasanya jangan menyembah selain kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dan apabila di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu berkata qaulun uff. Itu sangat dilarang ya. Wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima, dan janganlah membentak, maka hendaklah kamu berbuat baik atau berkata baik kepada keduanya. Nah, maka dari itu ayat tersebut menjelaskan bahwasanya kita berkata saja sudah tidak boleh, apalagi mendebat, menentang sampai memukul, apalagi itu sangat haram dilakukan. Ya. Maka dari itu marilah kita jadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, dan mendoakan terus orang tua kita. Karena apabila kita menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua, maka surga tinggal masuk aja, gitu, gampang ya. Dan Allah juga dan Nabi Muhammad juga bersabda, idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasin illa min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Yang tahu artinya? Siapa? Atau tunjuk lagi nih? Oke, Akhina Cipta. Tawadul Qiyam. Tenang, ntar anak kasih hadiah kok ala Cipta. Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin. dia tidak akan terpotong hingga ramalan. Ya, terus sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Oke, betul. Tepuk tangan buat Allah Cipta. Terima kasih Allah Cipta. Ntar tinggal datang aja, hadiahnya ditunggu ya.
Oke, jadi dari hadis tersebut juga kita tahu bahwasannya anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya itu amalnya tidak akan terputus sama sekali. Apalagi kita punya ilmu, sehingga ilmu itu kita manfaatkan, maka ilmu itu semuanya bakal mengalir ya. Mungkin sekian dari saya, akhirul kalam. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.